Kalau kita makan hari ini kenyang, anak bini kita hari ini senang, makan enak. Bapak ibu kita di kampung hari ini melarat, nggak makan karena nggak ada duit. Kita dicatat malaikat sebagai anak durhaka kepada kedua orang tuanya. Tidak ada hak seorang anak laki-laki makan kalau bapak ibunya tidak makan. Ingat betul-betul ini. Walidaini ihsana, dan kepada kedua ibu bapakmu kamu berbuat baik. Hukumnya apa? Wajib, sama dia. Oleh karena itu dalam mazhab Imam Syafi'i, kalau ibu kita sakit di rumah sakit sakaratul maut atau di rumah kita tapi sudah sakaratul maut, namanya naza, apa namanya? Naza, napas sudah tinggal satu-satu. Tinggal satu-satu. Azan sholat Jumat. Kita boleh nggak sholat Jumat, Pak? Kita boleh meninggalkan sholat Jumat. Namanya uzur. Demi menjaga ibu kita yang sakit. Jangan sampai dia mati ditipu setan. Karena orang mau mati, setan datang. Menyamar jadi ibunya. Setan berkata, anakku, Umi, iya nak, aku mamamu nak. Padahal setan. Haus nak. Oh, kata Rasulullah, orang yang sakaratul maut, rasa hausnya itu 7 samudra diminum tidak hilang rasa hausnya. Ngeri mati itu. Dia menjawab, iya Umi, haus kali aku. Ini air susu nak. Ini susu Umi yang membesarkan kamu nak. Minumlah susu ini agar hilang hausmu. Anaknya mau ambil, tapi ada syaratnya nak. Apa itu? Matilah kamu dengan agama Yahudi. Katakan Uzair anak Tuhan. Kalau biasa dia menggadaikan agama, biasa mencari duit dari agama, biasa menjual agama, yang halal dibilangnya haram supaya dapat duit, yang haram dibilangnya halal supaya dapat duit. Pembesar-pembesar negara yang zalim dijilatnya supaya dapat duit. Di sana dia gadaikan imannya. Dia akan katakan, iya Umi, saya minum susu ini, saya mati dengan Yahudi. Saat itulah dia mati dalam keadaan Yahudi, di langkah terakhir. Kadang-kadang bapaknya yang datang, anakku, apa iya nak ambo, haus nak iya, aduh haus betul saya. Ini air madu nak, pakai air es, minumlah, tapi matilah dengan agama Nasrani. Katakan Yesus anak Tuhan. Kalau dia biasa menggadaikan agama untuk kepentingan nafsu, dia pasti mati dengan dia. Kita disuruh menjaga itu. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkan la ilaha illallah di kuping sakaratul maut itu. Orang yang hampir mati itu la ilaha illallah. Datang setan. Nak, ini madu, matilah Nasrani nak. Dia bilang la ilaha illallah, dibanting setan itu pecah. Keluar tanduk dan buntutnya. Larilah setan dengan jengkelnya. Makanya dibolehkan menunggu orang sakaratul maut tidak sholat Jumat, diganti zuhur aja di sebelah tempat tidur ibu kita itu. Paham? Saking pentingnya menjaga orang tua. Dan haram seorang anak laki-laki, dengar baik-baik ini, haram seorang anak laki-laki makan kenyang hari ini. Saya Tengku Zulkarnain hari ini makan kenyang, hukumnya haram. Walaupun yang dimakan uang halal. Kalau pada hari ini bapak ibu saya tidak makan karena miskin. Dengar baik-baik. Tidak ada hak seorang anak laki-laki makan kalau bapak ibunya belum makan. Ingat kalian ini yang hadir ini laki-laki semua. Kalau kita makan hari ini kenyang, anak bini kita hari ini senang, makan enak. Bapak ibu kita di kampung hari ini melarat, nggak makan karena nggak ada duit.
Kita dicatat malaikat sebagai anak durhaka kepada kedua orang tuanya. Tidak ada hak seorang anak laki-laki makan kalau bapak ibunya tidak makan. Ingat betul-betul ini. Kalau saya mati, istri saya dapat warisan 1/8. Berapa? Berapa? 1/8. Anak saya 7/8. Istri 1/8. Tapi ibu atau bapak saya kalau masih hidup, saya mati dia dapat 1/6. Istri saya dapat 1/8. Artinya ibu bapak dapat warisan harta saya lebih besar dari bagian istri saya. Sampai sini paham? Bahwa Allah meletakkan orang tua lebih tinggi dari istri. Paham? Perempuan, paham? Banyak istri sekarang membuat suaminya jadi anak durhaka. Mau dikasihnya, emaknya mau dikasihnya, bininya marah. Jangan kau kasih emak kau. Aku aja masih kurang. Macam bini kedua pula dibikinnya mamaknya. Banyak sekarang laki-laki mau ngasih duit sama ibunya aja sembunyi-sembunyi dari bininya. Datang emaknya, apa kabar emak? Sehat ya. Begitu bininya masuk ke dalam, cepat sembunyikan mak, cepat sembunyikan. Nanti nampak biniku payah mak. Kata, iya, takutnya dia sama bininya. Yang cari duit kita kok kita takut sama bini kita. Berikan di depan ibu kita, di depan istri kita. Umi datang, Umi, iya. Ini gaji bulan ini Umi. Ambil sama Umi sebagian ini. Besar mata bini kita, diam aja kita. Pura-pura bodoh aja. Habis itu masuk kamar panggil bini kita. Kenapa besar matamu aku ngasih mamaku? Kau nggak jumpa aku kalau nggak ada mamaku itu, tahu? Mesti tegas hari ini sama istri. Kalau saya kawin dengan istri, saya bukan milik istri saya. Nggak gara-gara saya kawin dengan perempuan terus saya dimilikinya 100%. Hatta bahkan setelah saya mati aja dia cuma punya hak 1/8. Paham kalian ini? Paham? Hari ini kadang-kadang suami macam disertifikatkan hak milik sama bininya. Awal bulan datang mau pulang kerja, kata bininya, jangan pura-pura lupa, mana amplop? Hari ini gajian, hitungnya pakai ludah. Kurang 2 lembar. Ajabnya lawa itu. Macam budak nyawa. Diambilnya duit. Kita mau beli sepeda motor, kunci sepeda minyak sepeda motor untuk kerja, minta sama dia. Minta duit untuk beli minyak. Loh, baru 2 hari lalu sudah saya kasih. Habis. Iya, awak yang kerja. Ngemisnya susahnya bukan main. Aduh, banyak sekali kita nggak paham agama kita hari ini. Uwais Al-Qarni radhiyallahu anhu. Beliau hidup sezaman dengan Nabi. Sayangnya dia nggak jumpa Nabi. Kalau dia sempat jumpa Nabi semenit aja, dia namanya sahabat. Apa namanya? Sahabat Nabi. Tapi tak sempat jumpa Nabi. Maka dia dimasukkan dalam golongan tabi'in. Orang yang jumpa dengan sahabat Nabi. Padahal dia sebetulnya bisa jumpa Nabi, apa payahnya. Orang sejaman kok. Dia tinggal di Yaman. Nabi tinggal di Medina. Ibunya bilang, nak, Umi sudah tua. Kepingin kali lah Umi naik haji, nak. Karena Rasulullah ada di Medina. Aku kepingin naik haji ke Mekah. Diam dia, iya Umi siap. Insya Allah tahun depan musim haji kita naik haji. Dia ini orang miskin, pekerja keras, tukang memanjat korma. Upah kormanya itu dikasih sama orang-orang miskin, dia kasih sama ibunya. Dia sendiri makan korma-korma yang dibuang oleh majikan yang sudah nggak bagus. Ini nggak bagus buang, dikutipnya itu dimakan. Demi menyenangkan ibunya. Ibunya dikasih makan istimewa, dia sendiri makan korma yang dibuang majikan.
Ibunya nggak tahu itu, nggak tahu ibunya. Mulailah dia menggendong kambing, naik bukit, turun gunung, naik gunung sambil gendong kambing. Kalau udah berhenti siap kerja dia gendong kambing, lari naik gunung, turun gunung. Orang kampung bilang udah gila, Uwais Al-Qarni menggendongi kambing. Udah itu gantinya anak sapi, gendong, turun naik, turun naik. Rupanya dia berlatih supaya ototnya kuat, karena dia mau menggendong ibunya naik haji. Menjelang musim haji dibuatnya kursi dari tali, diikat-ikatnya. Baru dia bilang, Umi ayo kita berangkat haji, semuanya udah siap. Aku gak kuat nak naik haji jalan kaki, harus naik kendaraan. Iya Umi, gak usah naik kendaraan, naik saya saja. Sebab gak ada duitnya beli onta, gak ada duitnya. Digendongnya ibunya dari Yaman sampai ke Mekah. Itu jaraknya kira-kira dari Banda Aceh ke Jakarta. Selesai haji ibunya, beliau pun naik haji selesai. Tiba-tiba ibunya bilang, nak tanggung, kita udah sampai Mekah, Nabi di Madinah 521 km. Ayo kita jumpa Nabi, harus digendong lagi. Digendongnya. Cuman waktu menggendong ibunya itu dia menangis. Ya Allah, alangkah malunya saya jumpa Rasulullah. Beliau itu orang yang paling dekat dengan Allah, kekasih Allah. Digandengkan Allah nama dengan beliau, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Lebih mulia dari 124.000 Nabi dan Rasul. Alangkah hinanya aku jumpa Nabi, malu ya Allah. Kalau engkau izin ya Allah, jangan jumpakan aku di dunia dengan Nabi. Jumpakan saja aku di akhirat dengan Nabi. Turun banjir, Nabi sebelah sana, dia sebelah sini. Tak jumpa. Meninggal ibunya. Dikubur ibunya, dia pulang. Dia pulang, dia bilang apa? Ya Allah, engkau maha tahu isi hatiku. Aku bukan tak mau jumpa Nabi, bukan tak cinta dengan Nabi, tapi aku malu ya Allah jumpa Nabi. Kalau izin engkau ya Allah, jumpakan aku di surga dengan Nabi. Pulang, turun, malaikat Jibril kasih tahu sama Nabi. Ya Nabi, ada satu umatmu namanya Uwais Al-Qarni. Orang miskin di Yaman, tubuhnya kena sakit belang, tapi sembuh semuanya kecuali tinggal sebesar kuku saja. Bekas penyakit belangnya itu di tangannya. Ada bekas sebesar kuku. Nabi pun bersabda, wahai Abu Bakar, wahai Umar, kalau kamu nanti jumpa dengan Uwais Al-Qarni dari Yaman, bekas sakit sopaknya tinggal sebesar kuku, mintalah tolong supaya Uwais Al-Qarni mendoakan kamu agar kamu mendapat afiat dari Allah SWT. Abu Bakar Siddiq dengan Umar disuruh minta doa kepada Uwais Al-Qarni. Berapa hebatnya itu orang. Abu Bakar Siddiq nggak jumpa. Umar bin Khattab jadi khalifah. Dia selalu ingat pesan Nabi itu. Nanti kalau jumpa Uwais Al-Qarni minta doa. Maka setiap datang rombongan dari Yaman, dia selalu tanya, adakah di antara kamu Uwais Al-Qarni? Tidak ada. Tahun depan asal datang orang dari Yaman, adakah di antara kamu Uwais Al-Qarni? Tidak ada. Satu hari Sayyidina Umar bertanya, adakah di antara kamu Uwais Al-Qarni? Tunjuk tangan satu orang dengan baju compang-camping. Saya Uwais Al-Qarni. Sini, itu Umar bin Khattab. Pernahkah kau sakit belang, sakit sopak? Pernah. Sembuh? Sembuh. Sisanya ada sisanya ini. Sebesar buku. Bergetar jantung Umar bin Khattab. Inilah orang yang disuruh Nabi aku mendoakannya. Uwais, doakan kepada Nabi supaya aku Umar bin Khattab dapat afiat dari Allah. Kata Uwais Al-Qarni, manalah pantas Tuan Khalifah, mertua Rasulullah, Amirul Mukminin, dijamin masuk surga lagi hidup. Harusnya Tuanlah doa untuk saya. Tidak, ini perintah Rasul. Akhirnya doa Uwais Al-Qarni. Umar bin Khattab, ya Allah berilah afiat, sehat walafiat. Paham? Afiat. Afiat itu bisa manfaat untuk agama, itu afiat. Bisa memanfaatkan diri hartanya untuk, kan kita sering dengar sehat wal, apa bedanya sehat afiat?
sehat, kakinya sehat, dia bisa main bola 1 jam, bola kaki, itu kakinya sehat. Tapi mendengar azan 100 meter dari rumahnya masjid, nggak bisa dia datang sholat berjemaah ke masjid. Kakinya sehat, tapi tidak afiat. Nggak manfaat apa? Dia bisa nonton TV 2 jam, film kungfu, film perang, 2 jam, sehat matanya. Tapi nonton TV 2 jam dia bisa, baca Quran 5 menit dia nggak bisa. Matanya sehat, tapi tidak afiat. Nabi suruh minta afiat. Buat apa sehat kalau nggak afiat? Betul? Buat apa harta banyak? Beli kulkas bisa, beli AC bisa, beli mobil bisa, beli rumah bisa, kawin lagi bisa. Dia punya harta banyak, tapi naik haji nggak bisa, umroh nggak bisa. Sedekah 5.000 aja gemetarnya 2 jam. Pak Agam meletak, jumpa hantu indah. Bersedekah tadi. Sedekah 5.000 aja gemetarnya 2 jam. Hartanya banyak, tapi tidak afiat. Menangis Uwais Al-Qarni mendoakan Umar bin Khattab. Kemudian Sayyidina Umar nanya, apa sih hebatnya amalanmu? Umar bin Khattab kan dijamin masuk surga 10 orang. 10 orang yang mubashirah bil jannah, masih hidup, kau masuk surga, kau masuk surga, 10 orang. Umar bin Khattab masuk 1 itu. Maka Sayyidina Umar nanya, apa amalanmu sehingga aku disuruh Nabi minta doa sama kamu? Kata Uwais Al-Qarni, hamba ini orang miskin, cari nafkah aja susah payah, nggak sempat jumpa Nabi. Tapi ada satu amalan yang hamba buat. Apa itu? Saya berbuat baik sama ibu saya, minta haji, saya gendong jalan kaki dari Yaman ke Makkah. Ibu saya wafat di perjalanan. Itulah mungkin amalan yang disuruh Nabi. Saya mendoakan Tuhan Amirul Mukminin. Jangan main-main dengan ibu bapak, itu tiket kita masuk surga. Mungkin bapak-bapak bertanya, masa boleh minta doa sama orang? Sunnah, orang perintah Rasulullah, kok hadis Bukhari Muslim. Betul. Makanya kita begitu, Pak. Tolong doakan saya, Pak, supaya saya sehat. Saya lagi sakit, Pak. Minta tolong orang mendoakan. Itu sunnah Nabi, jangan dibilang bid'ah. Kita kan bisa doa sendiri. Rasulullah pun tahu itu, Umar bin Khattab bisa doa sendiri, betul. Tapi kenapa disuruh minta doa sama Uwais Al-Qarni? Itu supaya jadi ilmu pelajaran bahwa kepada kita bahwa selain bisa doa sendiri, kita boleh juga minta tolong orang lain mendoakan. Walaupun yang mendoakan kita mungkin lebih rendah dari kita amal agamanya. Percaya? Saya kasih bukti lain. Satu hari Sayyidina Umar naik umroh, pergi umroh. Pimpinan rombongannya Sayyidina Umar. Ketika Sayyidina Umar naik onta dengan para sahabat yang mau umroh, dipegang Nabi, kekang ontanya, dituntun Nabi. Mana berani Umar bin Khattab naik onta Nabi yang menuntun? Berani. Merosot Sayyidina Umar turun. Kata Nabi, ya ukhayya, wahai adikku yang kusayangi. Padahal Sayyidina Umar itu mertua Rasul. Mertua, ialah anak Umar bin Khattab, namanya Sayyidah Hafsah, dinikahi oleh Umar bin Khattab. Jadi sebetulnya Sayyidina Umar itu mertua Rasul. Sayyidina Abu Bakar mertua Rasul karena anak Sayyidina Abu Bakar, Siti Aisyah, dikawini oleh Rasul. Umar bin Khattab juga, anak beliau namanya Hafsah. Merosot Sayyidina Umar. Enggak berani, walaupun mertua. Kata Nabi, ya ukhayya, wahai adikku sayang, naiklah ke unta biar ku tuntun. Mana aku berani ya Rasul. Biarkan kakiku disentuh oleh abu-abu, debu-debu orang yang sedang berjuang di jalan Allah. Dituntun 6 km sampai Miqat, Bir Ali sekarang dari Makkah di Madinah. Tuntun. Sampai Madinah, Umar bin Khattab salat sunat.
umroh kemudian mau berangkat. Dipeluk Nabi Umar bin Khattab. La tansana bidu'aikum. Ya ukhayya la tansana bidu'aikum. Wahai adikku sayang, jangan lupakan kami yang tidak umroh. Sertakan kami dalam setiap doa kamu, hai orang-orang yang sedang umroh. Sekarang saya tanya, doa orang umroh mustajab nggak? Dibandingkan dengan doa Rasulullah tidak umroh, mustajab mana? Mustajab doa Rasul yang tidak umroh atau mustajab Umar bin Khattab yang sedang umroh? Enggak, tetaplah mustajab doa Rasulullah kok. Betul. Betul. Tapi kenapa Rasulullah minta tolong doa sama Umar bin Khattab? Supaya jadi ilmu pelajaran bagi kita bahwa minta tolong doakan orang lain kepada kita itu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah paham belum? Belum terima? Masih ragu-ragu? Saya kasih satu contoh. Hadis Muslim. Man sami'an nida. Siapa mendengar azan kemudian mengulangi ucapan muazin itu, Allahu Akbar, kita ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hayya 'alas shalah, la haula wala quwata illa billah. Nah, selesai mendengar azan, siapa saja yang setelah mendengar azan mengikuti ucapan muazin kemudian berdoa. Hadis Sahih Muslim. Doanya diajar Nabi. Allahumma rabb hadhihi da'watin tammah wa salatil qa'imati sayyidina Muhammadin wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan danilladzi wa'ata innaka la tukhliful mi'ad. Siapa mendoakan aku setelah azan, mendoakan aku Rasulullah agar aku dapat makom yang terpuji itu, halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Wajib aku memberi syafaat kepada orang yang mendoakan aku itu nanti di hari kiamat. Pernah dengar hadis itu? Pernah? Nabi suruh, Bapak kalau dengar azan, doakan Rasulullah. Kira-kira doa Rasulullah dengan doa kita hebat mana? Kenapa Rasulullah suruh kita berdoa? Untuk memberi pelajaran kepada kita bahwa minta doa orang lain kepada kita itu adalah juga sunnah roh. Walaupun kita bisa doa sendiri juga. Paham? Makanya udah mati pun disuruh Allah, disuruh Rasul mendoakan. Nabi kalau mengubur mayat, udah selesai dikubur, Nabi panggil sahabat-sahabat, Sallu, ini hadis Sahih Abu Dawud. Sallu, mari sini dekat semua. Mintakan ampun dosa saudaramu ini. Sallu fa innahu al-an yus'al. Karena sesungguhnya kawanmu ini dikubur sekarang sedang ditanya oleh malaikat mungkar nakir. Selalu doakan kamu. Walaupun yang mati itu Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab tak peduli itu. Anak Nabi yang wafat pun gak apa-apa. Bukan anak Nabi yang wafat, masa saya doakan dia? Kan lebih hebat dia dari saya. Kata Nabi, orang lain mendoakan itu sun. Kita dapat pahala dan kita dapat kemuliaan. Kita doakan Nabi habis azan. Enggak kita doakan pun dijanjikan Allahnya makom terpuji itu untuk Nabi. Betul? Enggak kita doakan pun dapat Nabinya itu. Betul? Kalau kita doakan apa hebatnya? Kita dapat syafaat. Berarti mendoakan orang lain itu kembalinya manfaatnya untuk kita. Saya sedih juga ada orang yang enggak mau didoakan. Tahu saya kalian doakan, aku bisa doa sendiri. Iya, Nabi pun pandai juga doa sendiri. Tapi disuruhnya kita mendoakan. Betul. Supaya berubah nih akal kita ini berubah. Tak kepada ibu bapak berbuat baik. Quran pun bilang begitu. Wabil walidaini ihsana. Kalau bapak ibumu sudah tua, tinggal sama kamu. Kata Allah, wala taqul lahuma uf. Jangan kau bilang wala tanharhuma, jangan kau hardik, jangan kau bentak ibu bapakmu itu. Wa qul lahuma qaulan karima. Kalau bicara sama orang tuamu, pakailah kalimat-kalimat yang keromo, karimun, yang mulia, yang berbeda kau pakai dengan orang lain. Dengan ibu bapakmu harus berbeda. Harus berbeda, artinya apa? Muliakan. Buat ihsan. Apa ihsan? Saya mau beri contoh ihsan yang supaya paham kita ihsan.
Misalnya ibu saya ikut saya, sudah tua, sudah jompo. Saya punya istri, punya anak saya 2. Makanan sudah dihidangkan di atas meja. Istri saya bilang sama saya, "Bang, makan kita." Oh iya. Istri saya pergi ke kamar anak saya, "Anak-anak, kita makan." Oh iya. Saya keluar ke ruang makan. Istri anak saya pun keluar mau makan. Tiba-tiba ibu saya naik atas meja. Buang air besar dia di atas meja. Istri saya dengan anak saya terus, macam mana ini ibu buang air besar di atas meja? Diam, kamu diam. Istriku sayang, diam. Anak-anakku diam, masuk kamar. Biar bapak selesaikan ya. Jangan kalian bicara apapun. Masuk. Saya datang ibu saya. "Umi, iya nak. Kenapa Umi di atas meja? Sakit perut Umi. Umi buang air besar. Kalau di kamar mandi malas sekali Umi, becek, licin, terjatuh nanti Umi. Enak Umi rasa buang air besar di atas meja." Masya Allah. "Iya mak, iya nak. Udah selesai mak, udah. Mari turun. Bawa kamar mandi kita cebok ibu kita bersihkan. Ambil kain kita bersihkan kotoran ibu kita dengan tangan kita. Ditengok ibu kita, tak marah kau nak?" "Indah Umi." "Anak gak marah?" "Enggak Umi. Kalau besok Umi mau buang air besar lagi di atas meja, buang air besar. Nanti anak akan bersihkan." "Tak marah kau nak?" "Enggak Umi." "Kenapa tidak marah kau nak?" "Karena dulu bertahun-tahun anakmu ini buang air besar di dadamu, buang air besar di pangkuanmu. Umi gak pernah marah. Waktu aku kecil dulu buang air besar di pangkuanmu, di dadamu, Umi gak pernah marah. Setiap hari saya lakukan seperti itu. Hari ini sekali-sekali Umi mau buang air besar, bukan di dadaku tapi di atas meja. Silakan kalau Umi mau. Andai kata Umi mau buang air besar di dada anakmu ini, rela anakmu ini menerimanya Umi. Harus itu yang disebut ihsan itu. Jangan kita bentak bapak ibu kita. Tak terbalas jasa ibu bapak. Setetes air susu yang keluar dari ibu kita tak bisa kita balas seumur hidup dengan perbuatan baik kita. Penderitaan 9 bulan ibu kita mengandung kita. Kata Allah, wahnan ala wahnin. Menderita di atas penderitaan. Kita pikir orang menderita itu orang miskin. Tidak ada di Quran dibilang orang miskin menderita. Kita pikir orang menderita itu orang sakit. Tidak ada dibilang orang sakit menderita di Quran. Yang dikatakan Allah menderita, hamalathu ummuhu wahnan ala wahn. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan susah, di atas susah. Dalam keadaan menderita, di atas penderitaan. Siapa orang paling susah di dunia? Wanita hamil. Siapa yang bilang? Quran yang bilang. Gimana mau balas jasa ibu? Maka saya heran kok di akhir zaman ini ada orang mengadukan ibunya ke polisi karena ibunya nggak bisa bayar utang. La ilaha illallah. Ibu utang sama kau. Gila. Mana ada ibu utang sama anaknya? Kita yang utang sama dia, utang nyawa. Ini dunia sudah tua, Pak. Ada anak tega mengadukan ibunya ke polisi, katanya nggak bayar utang. Ada anak sanggup mengusir bapak ibunya. Nggak tahu agama ini orang. Dan doakan ibu bapakmu, doanya ditulis di Quran. Ditulis, Rabbana firli wali walidayya. Wahai Tuhan kami, ampunkan dosaku dan dosa ibu bapakku. Di dalam ayat lain, warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sayangi bapak ibuku sebagaimana mereka menyayangi aku waktu kecil.
Aduh, dalam arti ini. Quran ini ada yang tersurat. Ada yang tersurat. Ada Quran ini ada yang artinya tersirat. Betul. Tapi Quran ini ada artinya yang tersuruh. Artinya tersuruh. Hanya orang-orang yang akalnya dibersihkan Allah yang bisa paham. Ini ayat artinya tersuruh. Sayangilah ibu bapakku ya Allah sebagaimana mereka sayang kepadaku. Ini artinya tersuruh. Bagaimana menyayangi anak kecil? Menyayangi anak kecil, salah pun dia tak kita hukum. Ibu kita menyusukan kita umur 8 bulan, kan sudah tumbuh gigi 4. Betul? Begitu disusukan digigit. Anak itu puting susu ibunya. Sakit lah giginya udah 4 kok. Menjerit ibu kita. Au! Tetangganya nanya, kenapa kak? Nggak apa-apa. Anakku sudah pandai menggigit, diciumnya anaknya. Nggak ada ibu menyusukan anak digigit anaknya. Bangsat, masih kecil sudah menggigit, apalagi besar, jerot dibantingnya ke tembok. Ada? Nggak ada. Tidak ada orang menghukum anak kecil walaupun salah. Seorang bapak pulang kerja, ditimangnya anaknya laki-laki umur 2 tahun. Ting tang ting dong jerot ditinju anaknya, hidungnya berbuncrat darah. Apa kata bapaknya? Hebat kali kau nak, masih kecil tumbuh muda keras. Mudah-mudahan kau besar jadi juara tinju dunia. Diciumnya anaknya. Besok dipasang Handyplas di sini. Pergi kerja. Kenapa? Ditinju anakku. Kau banting anakmu, gila kau. Ini yang dikatakan oleh di Quran. Doakan ya Allah ampunkan dosaku, dosa ibu bapakku, dan anggap mereka anak kecil. Andai kata bapak ibuku di dalam kubur punya banyak salah, anggap anak kecil ya Allah, jangan disiksa dalam kubur. Bapak ibuku tinggal sholat ya Allah, gara-gara cari makan untuk aku, jangan dihukum ya Allah, anggap dia anak kecil. Anak kecil kan gak dihukum. Tertinggal dia puasa gara-gara hamil, lupa dia menggantinya. Ya Allah, jangan disiksa ibuku meninggalkan sholat, anggap dia anak kecil. Yang bisa mendoakan cuma anaknya, dan lafaznya itu Allah yang ajar. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Anggap orang tuaku anak kecil ya Allah, jangan dihukum dia di kuburnya sebagaimana dulu mereka tidak menghukum kami waktu melakukan kesalahan sewaktu kecil. Aduh, hebatnya ayat Quran ini. Nah, ini perlu kita ngaji. Senangkan hati ibu bapak kita, itu tiket kita masuk surga. Rahimah anfurajulin, rahimah anfurajulin, rahimah anfurajulin. 3 kali. Celaka seorang hamba, celaka seorang hamba, celaka seorang hamba. Sampai gemetar sahabat. Man rahimah ya Rasulullah, siapa orang celaka ya Rasul? 3, salah satunya katanya, indahu abuwaihi aw ahaduhuma. Dia masih punya orang tua atau salah satu dari kedua orang tuanya masih hidup. Lam yudkhalahul jannah bisababi. Tapi sampai wafat orang tuanya itu tak dapat dia tiket masuk surga karena tidak berbuat baik dia sama ibu bapaknya. Itu manusia celaka 3 kali celaka. Mudah-mudahan ada manfaat ceramah ini ya.